Anda tentu kenal dengan benda yang saya pegang ini. Bola biliar yang pada abad ke-19 terbuat dari gading gajah. Beruntung di akhir atau di penghujung abad ke-19 ada seorang ilmuwan yang menemukan cikal bakal bahan plastik. Sejak saat itu, bola biliar terbuat dari plastik. Nah, berbicara soal plastik, kemudian struktur pengembangannya terus berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Pada tahun 1920-an ditemukan ada material polistirena atau yang kita kenal ini sebagai styrofoam. Biasanya untuk makanan. Beli bubur ayam, biasanya begini ya. Kemudian di 1933 atau 13 tahun kemudian muncullah bahan baru yang bernama polietilen. Polietilen ini yang sekarang kita gunakan sampai detik ini sebagai tempat atau botol air mineral. Salah satu tugas kita adalah membuat sampah ini bisa bermanfaat kembali dan bisa didaur ulang, bahkan memiliki nilai jual besar untuk diekspor. Sebuah survei menunjukkan setiap orang di Indonesia menggunakan sekitar 19 kg plastik setiap tahunnya. Bayangkan, itu kira-kira 1 galon air mineral untuk 1 orang dalam 1 tahun. Dan itulah yang menyebabkan Indonesia masuk dalam negara-negara sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Ada kurang lebih 45% atau 65 juta ton sampah plastik yang tidak termanfaatkan setiap tahunnya. Padahal sampah-sampah plastik seperti yang ada di kiri kanan saya ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ini tentu bisa di-recycle, kemudian di-reuse, kita gunakan kembali, dan tentunya sebagai pengguna atau konsumen kita juga punya tanggung jawab untuk bisa mengurangi penggunaannya. Di Indonesia sendiri, orang-orang yang terlibat dalam daur ulang atau recycle sampah plastik itu ada jutaan. Ada 3,7 juta pemulung misalnya per tahun 2017 yang terlibat aktif untuk mengepul barang-barang atau sampah-sampah plastik dari rumah tangga yang kemudian disetor lagi ke pengepul dan diolah oleh pihak industri. Itulah yang dinamakan dengan ekonomi sirkular. Ini adalah sampah industri. Sampah dari sisa produksi daur ulang plastik PET dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar Tangerang dan juga Jabodetabek. Jadi bayangkan, sampah-sampah bekas industri saja masih memiliki nilai atau manfaat untuk bisa digunakan kembali. Dan ini diekspor, jangan main-main. Ada eksportirnya, Mas Willy sudah bersama saya. Mas Willy, apa kabar? Apa kabar? Mas Willy, jadi itu tadi sampah dari industri yang nanti akan diolah lagi, kemudian diekspor. Betul. Dalam bentuk apa? Biji plastik, Pak. Oke, Ya. ketika nanti sampai di negara tujuan. Jadi apa saja nanti? Fiber salah satunya ya, Pak ya. Fiber, oke. Itu kan kapas sintetis. Aha. Kemudian ada juga yang pakai untuk atap genteng, Pak. Pertanyaannya kemudian kenapa harus diekspor? Apakah kita tidak memiliki kapasitas untuk mengolahnya lagi di sini? Karena pertama untuk marketnya sendiri yang lebih terbuka market ekspor, Pak. Maksudnya ada market mereka lebih willing untuk mencoba barang-barang daur ulang dibanding dengan lokal, Pak. Dibanding dengan lokal ya? Betul. Ini contoh-contohnya yang ada di kiri kanan kita, ini kantong-kantong yang nanti akan diekspor, sudah siap ekspor? Sudah siap ekspor. Sudah siap diangkut kontainer gitu ya? Betul, Pak. Jadi isinya, ini seperti apa? Boleh lihat? Boleh. Jadi ini salah satu contoh produk. Ini biji plastiknya ya? Betul. Oke. Ini biji plastik ini. Boleh dibuka? Boleh. Ini ya? Ya. Ini untuk customer kami yang bikin fiber, Pak. Oke. Jadi akan membuat jadi fiber hijau yang mungkin isinya untuk karpet hijau. Oke. Berapa value-nya, berapa nilainya dari satu kantong biji plastik yang siap ekspor ini? Bervariatif, Pak. Bervariatif. Jadi kita bicara tergantung grade dan kualitas ya, Pak ya. Kalau untuk produk yang Bapak pegang saat ini, value-nya itu sekitar $400 sampai $500 per ton, Pak. Ada tidak cara-cara khusus untuk mempermudah para konsumen supaya bisa lebih aware lagi dalam membuang limbah atau sampah plastik ini? Saya rasa dalam beberapa tahun ke depan akan ada perkembangan pesat sih, Pak, untuk terutama pada masyarakat Indonesia
untuk tidak membuang sampah lagi sembarangan, contohnya membuang sampah pada sesuai jenisnya. Itu akan sangat membantu kami sih, Pak. Oke, terima kasih Mas Willy. Ya. Ini saya bawa ya. Silakan, Biji plastiknya mau saya olah lagi. Ada teman saya Reza Ardiansyah yang siap menjelaskan biji plastik menjadi bahan bangunan. Halo Wahyu, saya lagi santai nih di Desa Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat. Di bawah sebuah prototipe bangunan. Bangunan ini unik, saya mau nunjukin Anda sesuatu. Temboknya ini terbuat dari plastik jenis polistirena atau styrofoam. Bisa lihat di bagian dalamnya tuh. Dan ini dilapisi lagi dengan plester semen. Jadi seperti tembok, padahal bagian dalamnya adalah pemanfaatan plastik yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bahan bangunan. Selain itu, ada juga yang namanya row house. Lihat di sana. Itu rumah berukuran 3 x 3 meter persegi yang di dalamnya menggunakan konsep bahan daur ulang. Salah satunya ada plastik jenis PET yang digunakan sebagai salah satu ornamen yang ada di dalam kamar mandi. Siapa sih yang bikin? Saya langsung kenalkan Anda kepada Kang Randy Aditya, selaku founder Parongpong sekaligus CEO Row House. Halo Kang Reza, selamat datang di Parongpong. Terima kasih. Mari Kang kita ngobrol di sini. Ya, Pertanyaan pertama saya, Kang. Apa jenis plastik lain yang diolah oleh teman-teman Parongpong? ya. Jadi plastik itu jenisnya ada macam-macam banget. Salah satunya yang prototipe ini kita coba bikin dari styrofoam. Kita juga mengerjakan polimer selulosa asetat. Nah, ini saya kebetulan bawa sampelnya. Orang nggak pernah nyangka kalau sebenarnya tipe plastik ini tuh yang paling banyak ada di laut. Jadi kita coba untuk menyelesaikan dengan membuat dia jadi satu sistem waste to material yang bukan hanya steril dan homogen, tapi dia juga kuat. Tujuannya apa? Supaya sampah-sampah material ini yang keburu ada di sungai, yang ada di laut, itu bisa kita olah. Proses pembuatannya? Nah, untuk proses pembuatan kita bisa lihat langsung di Koperasi Sampah Parongpong. Ayo kita coba lihat. Kang Randy, jadi ini workshopnya Parongpong ya? Ya, ini kita sebut Koperasi Sampah Parongpong. Oke. Kita melakukan riset-riset penelitian material di sini untuk mengubah sampah-sampah itu jadi material. Contoh? Contohnya adalah yang sedang kita kembangkan ini. Ini adalah slab dari plastic waste dan konkrit. Lumayan berat, sekitar 20 kilo. Jadi kalau dilihat di belakang itu masih kelihatan nih plastik-plastiknya. Ini bisa untuk outdoor furniture, bisa untuk tiling, bisa untuk pot. Di sini nanti kita punya mesin CNC. Di mesin CNC itu juga kita bisa memproses si panel plastik ini untuk dibuat jadi furniture. Oh. Dan semuanya nantinya akan bermuara ke sistem ekonomi tertentu. Sebetulnya pada prinsipnya yang ingin kita coba buka pikiran masyarakat adalah waste to material itu di apalagi konteks pengolahan sampah desa sepertinya lebih bisa dilakukan daripada waste to energy. Sederhananya menjadikan sampah menjadi material lain. Betul. Jadi tempat berikutnya. Ya. Kita ke sana. Oke. Let's go. Jadi memang Parongpong tuh dari awal berdiri cita-citanya kita ingin bikin desa mandiri lestari. Selain pengolahan sampah yang di sisi lestarinya, kita juga harus bicara tentang sisi mandirinya dan salah satunya dari ekonomi. Dan ekonomi yang kami percaya yang baik itu adalah circular economy. Nah, toko curah Toko Pong ini sebenarnya toko kelontong desa mandiri lestari yang secara konsep orang kan naik ke atas tadi Kang, naruh sampah. Nah, nanti sampahnya itu setiap kali mereka naruh, mereka jadi dapat semacam poin untuk beli barang di sini. Beli barang di sininya tuh dari awal tuh tidak menghasilkan plastik. Jadi ini salah satu usaha yang tadi saya bilang. Selain kita mengempel lantai, kita juga mengajak orang untuk nutup keran. Cara nutup kerannya adalah stop beli barang-barang yang sebetulnya bisa kita beli dalam jumlah besar dan tanpa packaging, sehingga kita bisa ngurangin pemakaian plastik dari rumah gitu. Kang Randy, terima kasih. Sukses buat Parongpong. Terima kasih Mas banyak. Kang. Aktivitas yang dijalankan oleh Parongpong berprinsip untuk membersihkan bocoran plastik yang tidak masuk ke siklus daur ulang. Hal yang sama dilakukan juga oleh Ben Dobbs dari Precious Plastic Ciledug. Hi Ben, how are you? Good. Thanks for having me. Thanks for coming. What are you doing here? Right now, I am making a small pot using my extrusion machine. Can you tell me more? Sure. So this machine, yeah, basically you just put the plastic in the hopper,
and then there's a screw inside that pulls in the plastic, and then it pushes through a section of the barrel that's heated. So it melts the plastic. It also compresses it, and then at the end you have a mold or a form or something. Pull the plastic out, and you can make a string with it if you wanted to. So now I take this. You can see the plastic, it enters right here. Yeah. And now, I just, Hati-hati bang. and now I wait about 10 minutes. Oke, So the result is over here. oke. The result is going to be like this. Oke. So I have these different pots. But this kind of pattern give it some kind of unique identity. There's, yeah, the texture is always unique. Not only a plant pot. Is there anything that you can make with wasted plastics? Oh yeah, so I also make these. These are like planks. And the idea is, again, you make a product that lasts a really long time. And so this plank, the idea behind this is to use it as a building material. And so it gets used 24 hours a day, 7 days a week for many, many, many years. And I believe it'll last longer than wood also. So my hope is that I can make a product like this and sell it and have people, you know, find a more of a permanent home for plastic instead of just using it once and then throwing it away. Ben, you've been here for 9 years. How do you see Indonesia in using plastic? The waste production, so people need to reduce the Reduce. amount of garbage and Number waste. one, reduce. Yeah, and then the other one is to collect and sort. So Sort. right now the collection is basically everything goes to the same bin for the most part. Yep. And then you have people that have to go through and sort everything. Right. But if you have people who produce the waste at their homes, like from households, if they sort it in the first place, it's much easier to recycle and you know, keep things clean and keep the materials, you know, in a useful state for a lot longer. Okay, Ben Dobbs, thanks a lot for your time for 15 minutes Metro TV. Yeah, thank you for having me. Ini botol-botol plastik bekas yang akan didaur ulang kembali di tempat industri. Tetapi tahu tidak Anda, ternyata sampah-sampah plastik ini sebelum didaur ulang dan memiliki nilai jual lagi, ternyata masih memberikan manfaat juga, khususnya bagi kita para konsumen, para pengguna. Misalnya setelah kita menggunakan air mineral, botol ini jangan dibuang dulu. Bisa kita gunakan untuk naik bus, seperti di Surabaya. Ya Wahyu dan juga pemirsa, setelah penat pulang kerja, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan keliling kota Surabaya menggunakan bis Surabaya. Nah, seperti kita lihat di sini adalah tempat penukaran kupon ban sampah di Terminal Purabaya Surabaya. Karena selain di Terminal Purabaya Surabaya ini untuk menukarkan menjadi kupon menggunakan bis Surabaya ini bisa ditukarkan di kawasan halte di Raja Wali Surabaya. Kita sudah menukarkan 3 botol besar tadi, berarti dapat gratis. Nah, bisa kita lihat tetap protokol kesehatan yang diutamakan. Nah, ini dia bis Surabaya, dan memang ciri khasnya untuk wanita sudah dipersiapkan kursi sendiri berwarna pink. Bisa kita lihat di sini. Mari kita nikmati perjalanan menggunakan bis Surabaya. Jangan lupa tukarkan kupon. Nah, Wahyu, ada sekitar 37 halte bis Surabaya yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya, dan menariknya bagi masyarakat yang naik di halte-halte di sepanjang jalan di wilayah kota Surabaya juga sudah disediakan. Seperti kita lihat di sebelah kiri ada tempat sampah yang memang dikhususkan bagi masyarakat yang akan menaruh sampah plastiknya, dan akhirnya kita sudah sampai di Tugu Pahlawan Surabaya menggunakan bis Surabaya. Terima kasih Pak. Wah, sangat menarik sekali. Sampailah kita di perhentian bus dari Surabaya. Monica Gracia, Fikri Alfadin, Metro TV. Bye-bye Surabaya Bus. Oke, pemanfaatan plastik memang tidak bisa diandalkan. Yang paling penting adalah tanggung jawab bersama.
tanggung jawab Anda, tanggung jawab saya sebagai konsumen, sebagai pengguna botol-botol air mineral seperti yang saya pegang ini, termasuk juga produsennya, harus punya tanggung jawab juga untuk memastikan bahwa botol-botol plastik yang digunakan oleh konsumen ini bisa benar-benar terus dimanfaatkan, tidak terbuang, tidak terabaikan, tidak merusak lingkungan, dan yang pastinya bisa terus digunakan oleh orang banyak. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes berikutnya. Bye-bye. Metro TV, knowledge to elevate.